Shalom sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di ibadah online pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kalau Tuhan sudah memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami, sehingga saat ini kami boleh berdiri, boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur buat pertolongan-Mu, buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Sehingga saat ini kami mau mulai ibadah kami pada hari ini, kami serahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian melayani Tuhan, singer, song leader, pemain musik, dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan, semua yang ambil bagian melayani Tuhan. Tuhan berkati, berikan hikmat pewahyuan daripada Tuhan turun atas kami, sehingga pelayanan kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Kita bersama-sama bersorak-sorai untuk Tuhan pada hari ini. Apapun yang menghadang kehidupanmu pada hari ini, percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan tetap bersama dalam kehidupan kita. Bersamaku
ragu akan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Yes. Akan bersemangat memuji Tuhan. Jangan pernah ragu sedikit pun. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berjaya berkuasa untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yes, katakan bersama-sama. Haleluya. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja kami, Raja dalam hidupku, berjaya berkuasa untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan bersama-sama sekali lagi, tak pernah ku ragu akan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidup kami Tuhan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ya, katakan denganmu Tuhan, hanya Kau Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai lagi, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yes. Hanya untuk Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Thank you Lord. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu saja ya Tuhan. Dialah satu-satunya sumber kehidupan kita. Dialah satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Kita datang di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan Dia yang selalu setia menolong kehidupan kita.
setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang kami andalkan Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Yes, terima kasih Tuhan, Kau selalu setia bagi kami. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap pada satu-satunya yang kami andalkan ya Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Thank you Lord.
mujizat Tuhan nyata dalam hidupmu. Dimanapun saudara berada, roh Tuhan bekerja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, serahkan hidupku padamu Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihanku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Thank you Lord. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bersyukur hari ini kita masih bisa bertemu. Itu semua karena mujizat kemurahan Tuhan buat kehidupan kita. Biar roh Allah bekerja dalam hatimu hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila roh Allah turut bekerja di antara kita. Biar roh Allah bekerja di tengah-tengah kita hari ini. Tuhan, Kau berbicara bagi kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan membebaskan, firman-Mu akan melepaskan, firman-Mu akan memulihkan, firman-Mu akan meneguhkan, membangkitkan, menyembuhkan dan menguatkan. Kami siap mendengar firman-Mu pada hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Elisa menyehatkan air di Yeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Coba lihat, letak kota itu baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam di dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata,
Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Kita yang berbahagia adalah kita mendengar firman Tuhan, merenungkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita membaca bagaimana Elisa memulai pelayanannya setelah ditinggal oleh Elia. Dia memulai pelayanannya di kota Yeriko. Ketika dia masuk kota Yeriko, dia menghadapi banyak orang yang memberikan keluhan, menyampaikan keluhan-keluhan yang terjadi di kota itu. Bahwa ada kematian. Padahal kota itu kelihatan baik dan bagus. Tapi ternyata ada kematian yang terjadi di dalamnya. Kita melihat fakta-fakta tentang kota Yeriko. Kota Yeriko itu adalah kota yang sangat strategis. Berada di antara sungai Yordan dan kota Yerusalem. Kota Yeriko adalah satu kota yang merupakan jalur utama perlintasan bagi banyak orang. Makanya kota ini dikatakan letak kota itu sangat baik karena dia sangat strategis. Fakta yang lain dari kota Yeriko adalah kota ini subur karena mempunyai banyak sumber air dan terkenal sebagai kota pohon korma. Mungkin kita pernah makan korma Yeriko, itu yang terkenal, korma Yeriko. Tanah kota itu sangat subur dan sangat baik. Korma, pohon korma bisa bertumbuh. Itu fakta kedua tentang kota Yeriko. Makanya dikatakan kota Yeriko itu sangat baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kota itu kelihatannya posisinya, letaknya, semuanya kelihatan baik. Tapi ternyata tadi firman Tuhan berkata, ada kematian. Airnya tidak baik. Air itu adalah sebuah sumber kehidupan buat kita. Air itu sumber kehidupan buat manusia. Orang-orang minta pertolongan Elisa untuk melakukan sesuatu. Apa yang dilakukan oleh Elisa? Saya mencatat ada dua hal yang dilakukan oleh Elisa untuk menyatakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Yang pertama, Elisa tidak menyalahkan siapa-siapa. Elisa tidak mencari pemimpin-pemimpin kota. Elisa tidak menyudutkan orang lain. Tapi Elisa di sini dia mencari sumber yang membuat keadaan sekitarnya menjadi tidak baik. Dia cari sumber, dikatakan di sini ayat yang ke-21. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka. Elisa pergi ke sumbernya, yaitu mata air yang merupakan sumber kehidupan. Dan bukan cuma sampai di situ apa yang dilakukan oleh Elisa. Yang dilakukan oleh Elisa adalah dia menyehatkan air itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita semua kadang-kadang berpikir keadaan kita baik, kehidupan kita kelihatannya normal-normal saja. Tapi ternyata di belakangnya kita sedang berdarah-darah. Kita sedang mengalami kesengsaraan, kesusahan, kesulitan, bahkan mungkin bisa kematian. Elisa mengajarkan kita,
Jangan menyalahkan keadaan sekelilingmu. Jangan menyalahkan apa yang tidak kamu miliki. Tapi lihat sumbernya. Cari akar masalahnya. Kenapa ini bisa terjadi? Elisa pergi ke mata air untuk menyehatkan mata air itu. Kejadian di Yeriko ini menunjukkan sebuah manfaat dari garam. Garam dipakai oleh Elisa untuk menyehatkan air di kota Yeriko. Bukan garam yang satu truk, bukan. Bukan garam yang satu bis, bukan. Dikatakan di sini cuman sepinggan garam, artinya hanya sedikit garam. Sedikit garam bisa menyehatkan air di kota Yeriko. Bapak Ibu Saudara, mungkin kau punya sedikit saja garam dalam hidupmu. Pakai itu untuk menyehatkan keadaanmu hari ini. Pakai itu untuk dipakai menyehatkan sumber yang sedang mengalami kesakitan. Saya katakan Elisa tidak cari yang lain, tapi Elisa cari sumbernya. Dan dia pulihkan sumbernya. Kita tahu fungsi garam mengawetkan makanan, mencegah perubahan warna. Bahkan mungkin bagi para chef, juru masak, garam itu menyeimbangkan rasa, mengikat bumbu-bumbu. Bagi dunia kedokteran, garam itu mengatur proses keseimbangan cairan dalam tubuh, transmisi darah dan juga kerja otot. Sehingga semuanya dalam keadaan baik. Jangan salahkan sekelilingmu Bapak Ibu Saudara ketika engkau sedang mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Tapi cari sumbernya dan sehatkan sumbernya. Kita tidak perlu sesuatu yang spektakuler, yang besar untuk menyehatkan sumber itu. Cukup sepinggan garam. Sesuatu yang kecil. Sesuatu yang kadang tidak diperhitungkan. Tapi itu bisa merubah sesuatu. Mungkin kau berkata hari ini, saya gak bisa melakukan apa-apa, saya cuma bisa berdoa. Lakukanlah berdoa. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Elisa, selain dia pergi ke sumbernya dan menyehatkan sumbernya, dikatakan di ayat yang ke-21 bagian B. Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hal yang kedua adalah perkatakanlah firman Tuhan. Perkatakanlah firman Tuhan. Firman Tuhan itu sangat berkuasa. Mulut kita dipakai untuk memperkatakan firman Tuhan. Mulut kita dipakai untuk memperkatakan firman Tuhan. Ketika Elisa memperkatakan firman Tuhan, maka terjadilah mujizat. Maka terjadilah kesembuhan. Kalau Elisa tidak memperkatakan firman Tuhan, kita gak pernah tahu apa yang selanjutnya terjadi. Biarlah mulut kita selalu mengeluarkan perkataan-perkataan firman Tuhan. Di tengah kondisi yang tidak mengenakan ini, kita tetap memperkatakan firman Tuhan. Sebuah ilustrasi
penduduk di Kepulauan Solomon ketika akan membuka sebuah ladang bercocok tanam di hutan, konon mereka tidak menebang atau tidak membakar hutan itu, tapi mereka cukup beramai-ramai mengelilingi pohon-pohon yang ada, dan mereka berkata, berteriak-teriak, membentak dengan kasar pohon-pohon itu, berkata-kata yang tidak baik terhadap pohon itu. Selang beberapa waktu kemudian, pohon itu akan layu dan mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini kita juga belajar, mari mulut kita dipakai untuk memperkatakan firman Tuhan, bukan untuk mengutuki orang lain. Biar dari mulut kita keluar berkat-berkat Tuhan. Hari ini, dua hal yang kita sama-sama renungkan. Yeriko mengalami mujizat di tengah kesulitan karena ada Elisa yang bukan cuma memperkatakan firman Tuhan, tapi Elisa pergi ke sumbernya dan menyehatkannya. Cukup dengan garam yang kecil, cukup dengan apa yang ada di tanganmu, pakai itu. Itu pasti akan jadi berkat. Itu akan memberkatimu dan memberkati orang lain. Biarlah hari ini firman Tuhan yang disampaikan menjadi kekuatan buat kita. Kalau engkau sedang tidak sehat hari ini, mari datang kepada Tuhan. Minta Tuhan menyehatkan, menyembuhkan, memulihkan sumbernya. Dan mulai memperkatakan firman Tuhan. Sehingga kita menerima kekuatan yang baru di dalam Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari bersama dengan saya katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Hamba berdoa hari ini Tuhan. Tuhan memulihkan jemaat-Mu. Tuhan memulihkan umat-Mu yang hari ini sedang mengalami kesulitan kesehatan. Tuhan melihat mereka hari ini. Tuhan menjamah hati. Tuhan menjamah kehidupan mereka. Ajar jemaat-Mu Tuhan, umat-Mu hari ini memperkatakan firman-Mu yang iya dan amin. Kami percaya Tuhan, kami hanya berharap dan bersandar kepada Tuhan. Bahwa ketika kami percaya, kami memperkatakan firman Tuhan, kami akan menerima pemulihan, kami menerima mujizat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, kembali lagi bersama kami di Gebis News. Kami akan menyampaikan pengumuman sepekan ke depan. Bapak Ibu Saudara yang rindu doa malam bersama, mari bergabung melalui aplikasi Zoom bersama dengan kami setiap Rabu jam 7 malam. Link ID akan dikirim melalui WhatsApp grup Jemaat GBS Bukit Karmel. Rekan-rekan pemuda dan remaja, kita ada ibadah online loh setiap hari Sabtu jam 6 sore. Stay tune on YouTube channel Gebis BK TV. Adik-adik, biarpun kita belum bisa ibadah di gereja, kita ada ibadah online sekolah minggu setiap hari Minggu jam 8 pagi.
Tetap lihat ya di YouTube channel Gebis BK TV. Umur panjang di tangan kanannya, tangan kirinya kekayaan. Selamat ulang tahun buat para jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari tim multimedia GBS Bukit Karmel mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Gembala Pendeta Richard Gunawan, kepada Bapak Timotius Andika Kurniawan dan Saudara Hafi Yoga Prastyo, Saudara Giona Patrick, Saudari Agnes Mela Chandrasari, selama ini atas kerjasamanya yang begitu baik yang telah bersedia meminjamkan alat atau prasarana pendukung dalam rangka terselenggaranya ibadah online GBS Bukit Karmel. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami mengucap syukur buat Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mewujudkan mimpi-mimpi multimedia. Kami mengucap syukur alat-alat multimedia boleh lebih diperlengkapi. Kami berterima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan mingguan, persepuluhan, persembahan diakonia dan lain-lain, dapat memberikan melalui rekening berikut. Sekian pengumuman di minggu ini, saya dan tim melaporkan dari Studio 13. Tetap semangat, selalu menjadi berkat, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan berdoa. Kita akan berdoa syafaat dan doa akhir dan doa berkat. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan menyertai dan menuntun memimpin langkah kami. Hingga hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bukan karena kuat, bukan karena gagah kami, tapi karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Hari ini kami membawa doa-doa kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, untuk pemerintahan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri, aparatur negara, mereka yang duduk di lembaga tinggi dan tertinggi negara. Tuhan tolong mereka untuk memimpin negeri ini dengan hikmat yang dari Tuhan, khususnya di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Biarlah Tuhan setiap kebijakan-kebijakan yang diambil, biarlah semuanya mendatangkan hal-hal yang baik Tuhan, sehingga terjadi kebaikan atas negeri dan bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan menyehatkan juga bangsa dan negeri kami ini dengan kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pemulihan Allah terjadi bagi kota-kota, bagi desa-desa, bagi provinsi-provinsi yang ada di negeri ini. Biarlah Tuhan keadaan sejahtera, damai terjadi di negeri dan bangsa kami. Tuhan memberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Kau memberkati stabilitas nasional, ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, keamanan, persatuan, kesatuan bangsa ini. Biar semua tetap dalam sejahtera dan kasih karunia Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan, gereja-Mu, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan-Mu dimanapun mereka berada. Kuatkan dan teguhkan untuk berdiri teguh di dalam Tuhan, dan biarlah pekerjaan pelayanan Tuhan semakin diperluas. Ada banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan dan dibawa kepada Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga buat gereja lokal kami GBIS Bukit Karmel. Tuhan memberkati penggembalaan dan pelayanan di tempat ini. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu, Bapak Gembala, Ibu Gembala, para pendeta, pendeta muda, para pembela sidang, aktivis gereja, semua Tuhan berkati dengan kasih-Mu. Memberkati dalam pelayanan, memberkati dalam pekerjaan, bahkan juga memberkati dalam keluarga mereka masing-masing. Biarlah Tuhan semua dipakai untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit. Biarlah Tuhan menjamah mereka hari ini.
Kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan sanggup memulihkan. Kuasa bilur-bilur-Mu sanggup menyembuhkan Tuhan. Kami percaya mujizat itu masih ada. Dimanapun mereka berada, hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan hari ini yang mereka bersusah, sedang mengalami kesusahan, Tuhan jamah, Tuhan cukupkan segala kebutuhan dan keperluan mereka. Bukakan tingkap-tingkap langit-Mu dan biarlah kasih-Mu berlimpah. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Ini doa kami Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu dan berkat-Mu berlimpah. Hari ini ya Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur buat segala yang baik yang datangnya dari Tuhan. Dan kami terima semua berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita bersama-sama dan terima berkat yang datangnya dari Tuhan. Kau Tuhan yang menuntun dan memimpin langkah kami. Kau yang membawa kami ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Kau Allah yang menyediakan di hadapan para lawan kami hidangan. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menuntun dan menyertai kami. Dan biarlah kiranya hari ini berkat damai sejahtera, kasih karunia, sukacita, persekutuan dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terpuji nama Tuhan dari kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.